Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah, setiap agama mempunyai kitab suci atau minimal dianggap suci. Orang Kristen mempunyai kitab Injil, orang Yahudi punya kitab Taurat, orang Hindu punya kitab Weda, orang Buddha punya kitab Tripitaka, penganut Zoroaster punya kitab Zen Avesta, dan orang Konghucu punya kitab Tek Tao King. Orang-orang aliran kepercayaan punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati, atau Darmo Gandul. Dan kita, umat Islam, mempunyai kitab suci Al-Quranul Karim. Satu kitab dianggap suci apabila memenuhi beberapa kriteria. Dan kita yakini dengan seyakin-yakinnya bahwasannya Al-Quran adalah merupakan kitab suci. Al-Quran sebagai kitab suci minimal, yang pertama isinya sesuai dengan fitrah manusia. Contoh, nikah, makan, minum adalah fitrah manusia. Oleh karenanya, kalau ada satu agama yang melarang umatnya untuk melaksanakan nikah, berarti kitabnya perlu dipertanyakan kesuciannya. Islam memerintahkan kepada umatnya an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Fitrah manusia makan dan minum. Kalau ada satu kitab memerintahkan umatnya untuk melaksanakan puasa dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi, atau yang disebut dengan puasa ngebleng, itu mah namanya kitab membingungkan. Yang kedua, satu kitab dianggap suci, isinya tidak bertolak belakang antara yang satu dengan yang lain. Al-Quran sekali mengatakan Allah itu Esa, selamanya Allah Esa. Dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas, satu kitab Al-Quran penuh menyatakan Allah Esa, maka selamanya Esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta, selamanya nyatakan Allah itu Esa. Kalau ada satu kitab dalam satu ayat menyatakan Tuhan itu Esa, tapi dalam ayat yang lain mengatakan Tuhan itu ada tiga, bingungin. Yang ketiga, satu kitab dianggap suci apabila lepas dari intervensi tangan-tangan manusia. Al-Quran dari sejak diturunkannya pada zaman Nabi Muhammad sampai zaman sekarang, sampai kelak yaumil kiamah, sekali dulu hurufnya alif, tetap alif. Tidak ada yang berubah sedikit pun, dan tidak ada yang bisa merubah sekalipun. Okelah, barangkali belum ada yang bisa merubahnya. Kalau urusan siapa yang ingin merubah Al-Quran, banyak. Jangankan zaman sekarang, dulu ketika zaman Nabi Muhammad, belum lama Nabi Muhammad meninggal dunia, ada seorang yang ngaku-ngaku dirinya seorang Nabi, Musailamah namanya, dan kemudian dia ngaku-ngaku punya turun ayat, maka sejak itu dia disebut sebagai Musailamah Al-Kazzab. Musailamah, si tukang bohong. Musailamah mengklaim dirinya mendapatkan wahyu, dia mendapatkan satu ayat yang bunyinya yang mirip-mirip namanya dengan Al-Quran, surah Al-Fil. Al-Fil, mal-fil, wa ma huwal fil, ma adrakal fil, walahu khurtumun tawil, walahu zail. Al-fil, gajah. Mal-fil, apakah gajah itu? Wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu apakah gajah itu? Lahu khurtumun tawil, ialah gajah yang punya belalai yang panjang. Walahu zail, dan dia punya ekor yang panjang. Tidak usah macam ayat begitu turun, kita pergi ke Ragunan aja, yang namanya gajah, ya begitu. Artinya apa? Kalau ada satu kitab yang sudah terkotak-katik atau campur tangan manusia, maka perlu dipertanyakan kesuciannya. Al-Quran dari zaman Nabi Muhammad sampai kita sekarang, sampai kiamat, insya Allah akan terjaga kemurniannya. Dan ini merupakan jaminan dari Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
jaminan Allah. Dengan nuzulul Quran, dengan kemurnian Al-Quran, kita menjaganya dan mengamalkannya, insya Allah akan bisa mendapat nilai positif, nilai plus di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada Al-Quran akan memberikan syafaat untuk kita keselamatan di hari akhirat kelak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.